Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, yang pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini di Ma'had Askar Kauni ya, kita masih bisa ya berdiskusi tentang tuntunan sholat mazhab Imam Syafi'i. Oke, selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita semua, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat hingga penggantinya sampai di akhir zaman nanti insyaallah. Oke, yang kita hormati semua yaitu Ustadz Nunun Rahim selaku pengasuh Ma'had Askar Kauni Kulon Progo. Terima kasih Ustadz telah menyempatkan waktunya. Apa kabar sebenarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Baik, oke. Kemarin juga sepekan yang lalu sudah dibahas bab juga tentang sholat oleh Mas Ilham dan Mas Sulistyo. Dan tentu kali ini juga kita akan membahas tentang sholat. Ini bukan hanya tentang sholat, nanti bagaimana keterkaitannya dengan keajaiban, kesehatan, dan juga cerita menarik di balik sholat. Oke, nanti mungkin penjelasan lengkapnya kita akan serahkan ya ke Ustadz Nuno. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Ikhwatuna liman rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah perkenankan kita bersama dalam diskusi kaitannya dengan tuntunan salat ala madhab Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besar Nabi, sahabat Nabi dan seluruh pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman. Ikhwatuna liman rahimakumullah, berbicara tentang salat, berdiskusi tentang salat, mengkaji ilmu-ilmu tentang salat selalu menarik. Karena di balik kajian-kajian itu ada hal baru yang kita temukan menuju kepada kesempurnaan salat kita. Khawatirna liman rahimakumullah, seperti apa salat yang sempurna yang sudah ditegakkan oleh seseorang? Salat yang sempurna itu manakala dua indikator terpenuhi, tercapai. Yang pertama adalah dengan salatnya mengingat Allah. Inilah ahdab minas salat. Di dalam Al-Quran, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian indikator yang kedua, bahwa salat yang sudah sempurna itu adalah salat yang menghantarkan pendirinya itu menjadi pribadi yang baik, sehingga tidak lagi menjalankan yang fahisyah, menjalankan yang munkar ya. Di dalam Al-Quranul Karim, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat itu akan membentengi diri pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang terus kita evaluasi. Kalau salat yang kita lakukan hari ini tidak menghantarkan kita kepada zikrullah, tidak membentengi diri kita dari fahisyah dan munkarah, maka harus terus dikaji salat itu. Harus terus dievaluasi salat itu sampai kemudian salat kita sempurna. Yang keempat, indal qiyam an tasyahud awal, ketika kita berdiri dari tahiyat awal. Apa hikmahnya? Hikmahnya, ikhwatuna liman rahimakumullah, hikmahnya menurut para ahli akan membuat kita sehat. Ini hikmah duniawinya, hikmah ukhrawinya nanti. Dengan catatan, kita akan mendapatkan hikmah kesehatan dari mengangkat tangan dalam salat kita,
manakala telapak tangan kita menghadap ke kiblat lagi-lagi. Kebanyakan di antara orang-orang yang sholat mengangkat tangannya satu, belum maksimal, belum sampai mengangkat sampai ke atas. Rasulullah memberikan contoh mengangkat tangan itu harus sampai satu, hadha'al mankibai, yuhadi mankibai, sejajar pundak. Demikian. Allahu Akbar. Atau yuhadi udhunain, sejajar dengan telinga. Dengan menghadapkan ke kiblat. Apa bedanya kalau tidak ke kiblat? Ikhwatuna liman rahimakumullah, kalau tidak ke kiblat, yang bergerak itu sikut. Tetapi ketika kita mengangkat tangan, menghadap telapak tangannya ke kiblat, yang bergerak bahu, maka kita akan sehat. Luar biasanya di dalam Islam. Kita sholat 5 waktu, artinya dalam sholat 5 waktu itu kita berulang-ulang menggerakkan bahu, dan itu pasti akan sehat. Kita dalam kehidupan sehari-hari, kalaupun menyempatkan diri kita untuk olahraga, paling seminggu sekali. Dan dalam olahraga kita, dalam senam kita, terutama ibu-ibu ini, itu ada gerak bahu. Harusnya maksimalkan agar dapat hikmah itu. Kadang-kadang, satu kali lagi, ada orang yang mengangkat tangannya itu nanggung setengah, Allahu Akbar, di dada tidak, padahal contoh Rasulullah sampai yuhadi mankibai atau yuhadi udhunain. Insya Allah kita akan sehat. Terapkan itu. Mengangkat tangan, sigap, siap, kemudian ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yuhadi mankibai, maka kita akan mendapatkan kesehatan insya Allah. Minimal, dalam satu kali sholat itu, dalam ada beberapa gerakan, ada beberapa mengangkat tangan. Di mazhab Syafi'i, di 4 posisi. Khawatuna liman rahimakumullah, itu dibalik hikmah mengangkat tangan. Tentu saja ada hikmah lain. Karena makna dari hikmah itu, ikhwatuna liman rahimakumullah, dalam definisinya, ma'rifah haqiqah syai'. Ma'rifatu haqiqatis syai'. Mengetahui hakikat dari sesuatu hal yang kita lakukan, atau mengetahui hakikat dari peristiwa yang kita alami. Tentu saja, bisa jadi ada hikmah yang kita sebetulnya itu kita dapatkan, tetapi kita tidak mengetahuinya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua, dari hikmah mengangkat tangan ini dengan posisi menghadap ke kiblat, telapak tangannya ini maknanya adalah ad-daf'u, at-tarhu, menolak sebetulnya ya. Satu, menolak apa? Tarhud dunya, menolak dunia. Harusnya begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka setelah itu tidak lagi ada alaqah, ada ta'liqud dunya, tidak ada hubungan dunia. Murni bahwa begitu kita Allahu Akbar, itu sudah dialog dengan Allah. Walaupun kita kenyataannya setelah takbiratul ihram sekalipun, itu masih ingatnya dunia akhirat. Dunia akhirat. Kadang-kadang dunia, kadang-kadang akhirat. Banyaknya akhirat. Itulah yang disebut tidak khusyuk. Maka yang disebut khusyuk itu, bahwa yang disebut khusyuk itu muwaffaqatul qaul wal qalb, sesuai selaras antara bacaan dengan hati. Makanya dahsyatnya bukunya atau karyanya Imam Syafi'i, di fikihnya Imam Syafi'i, ketika kita takbiratul ihram, maka apa yang harus dilakukan dalam hati kita? Niat. Dalam fikih beliau, wa waktuha, waktunya niat itu inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Begitu mengangkat tangan Allahu Akbar, maka di saat itu kita niat salat. Itu artinya Imam Syafi'i mengajak kita untuk sejak awal, sejak takbir kita sudah melupakan dunia, tarhud dunya, daf'ud dunya, yang ada dialog dengan Allah. Khawatun liman rahimakumullah, bahwa salat itu komunikasi dengan Allah. Kalau kita ingin curhat dengan Allah, maka salat.
Ada sebuah maqalah mengatakan, "Idza aradta ayyatakallam ma'allah falyusalli." Ketika kita ingin curhat dengan Allah, maka salatlah. Fa inna fi shalah nahnu natakallam ma'allah. Karena di dalam salat kita curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa faktanya? Faktanya dalam hadis qudsi tentang Al-Fatihah. Maka di sana ada dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan seluruh masalah dalam kehidupan ini. Bahkan saran Allah di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah atas apapun problem hidupmu dengan sabar dan salat. Karena di dalam salat itu ada curhat kita kepada Allah. Beda halnya ketika kita ingin diajak bicara oleh Allah, maka baca Quran. Idza aradta anna Allah yatakallam ma'ak falyaqra'il Quran. Kalau engkau menghendaki Allah ngajak bicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Begitu kita baca Al-Quran, sesungguhnya Allah sedang mengajak dialog dengan kita. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Itu artinya Allah lah yang sedang berbicara kepada kita. Selayaknya kita kalau diajak oleh Allah berbicara, maka kita harus merespon. Begitu dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya Allah. Dengarkan apa titah Allah. Irka'u, rukulah kalian. Wasjudu, sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian. Waf'alul khaira, lakukan kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses dunia akhirat. Maka itu proses Allah ngajak bicara dengan kita. Tapi kalau kita sedang sholat, maka kitalah yang aktif berbicara dan mengajak bicara dengan Allah. Maka takbiratul ihram itulah mulai kita berbicara, mulai kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari iftitah saja. Iftitah beragam, sesuai banyak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mana yang kita baca, yang hafal saja ya. Yang tidak hafal nggak usah dibaca, nggak mungkin akan bisa baca ya kalau yang hafal. Mulai dari doa iftitah yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Rasulullah kagum dengan bacaan iftitah ini. Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Yang baca ini pertama kalinya bukan Rasulullah, para sahabat. Kedengaran oleh Rasulullah, selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang tadi baca? Saya Rasul. Rupanya Rasulullah mengagumi bacaan itu. Bahwa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, kita connect dengan Allah, maka Allah membuka pintu-pintu langit. Apa yang terjadi? Allah alam, rahmat Allah turun dan lain sebagainya. Maka akan ada ketenangan jiwa. Khawatirna liman rahimakumullah, daf'ud dunya, tarhud dunya, dengan isyarah telapak tangan menghadap ke Ka'bah. Ini menolak dunia, bahwa minimal kita melupakan menaruh dunia itu ketika sholat. Kapan kita menaruh dunia ini? Di sholat saja yang ingat tuh dunia. Omset berapa nih? Bisnis gimana itu? Bisnis gimana? Allah alam. Allah. Nauzubillahi min dzalik. Karenanya, mari ikhwatuna liman rahimakumullah, kita pelajari fikih salat ini sampai di mana kita begitu takbiratul ihram betul-betul melupakan dunia. Walaupun sebetulnya minimal saatan fasaatan ya, sewaktu-waktu saja gitu. Kalaupun tidak bisa full dari takbir sampai salam itu kita ingat akhirat, lupa dunia. Minimal ketika takbiratul ihram, minimal ketika membaca Fatihah, minimal ketika salam. Khawatirna liman rahimakumullah, itu bagian dari hikmah. Yang dahsyat lagi, membuat kita sehat ketika kita ruku. Ruku yang seperti apa yang membuat sehat kita itu? Ini testimoni. Saya pernah dipijit oleh, mohon maaf, saya sering dulu tuh dipijit oleh tunanetra.
Beliau nanya, Bapak itu angkatan. Angkatan itu bagi mungkin tentara atau polisi ya. Saya bilang enggak, saya sipil. Bapak olahraganya apa? Saya tidak olahraga. Karena saya tidak pernah menyempatkan diri untuk olahraga. Bukan tidak punya waktu. Karena saya pengangguran. Saya balik nanya, kenapa memang Bapak ini badannya tipe pengolahraga ya, orang yang rajin olahraga. Dari sisi mana? Ini beliau tuh pegang mijit ini tuh katanya tuh berisi gitu. Khawatirna liman rahimakumullah, saya tidak ngeh sih sebetulnya apakah gerangan yang bisa demikian. Rupanya ini dari kesempurnaan kita ketika ruku di dalam salat. Bagaimana tidak? Kata Rasulullah, ruku yang sempurna itu satu, iqamatus salbi. Lurus tulang punggung. Jadi tulang punggung itu betul-betul harus lurus. Di saat ini lurus, kemudian kaki juga lurus, ujung kaki lurus ke kiblat. Itu tuh ada tarikan luar biasa, pergangan luar biasa sampai ke otak kita. Coba aja. Ikhwatana liman rahimakumullah, Bapak Ibu yang belum merasakan nikmatnya atau sempurnanya ruku itu dahsyat manfaatnya. Coba tulang punggungnya diluruskan, kaki lurus, kemudian ujung kaki diluruskan ke kiblat, maka itu akan ada peregangan luar biasa. Ini tertarik semuanya sampai ke sini. Inilah kesehatan. Khawatirna liman rahimakumullah. Bahkan dalam konteks iqamatus salb, Rasulullah menyampaikan la salata liman la yuqimus salbuh fir ruku' was sujud. Tidak sempurna salat seseorang yang ketika ruku dan sujudnya tulang punggungnya itu tidak lurus. Maka ini satu keniscayaan bagi kita mengevaluasi itu. Harus dilihat, dinilai oleh orang. Jadi sudah luruskah tulang punggung kita ketika ruku? Karena itu ada hikmah yang dahsyat yang membuat kita sehat insya Allah. Coba saja, ini saya sendiri yang merasakan testimoninya. Ikhwatuna liman rahimakumullah. Kemudian begitu kita i'tidal, samiallahu liman hamidah. Apa kata Rasulullah? Tsumma irfa' hatta ta'tadilla qa'iman. Kata Rasulullah, berdirilah engkau dari ruku sampai lurus kembali. Lurus, iqamatus salb. Ini kebanyakan di antara orang belum lurus sudah sujud. Padahal harusnya lurus. Ini dibalik lurusnya iqamatus salb hatta tastaqima qa'iman, tasta'jila qa'iman kata Rasulullah, itu ada hikmah. Jadi ada relaksasi. Wah, relax banget. Tadi ruku lurus, terutama bagi orang yang pertama kali ruku meluruskan punggung dan meluruskan ujung kaki itu akan keringetan. Begitu i'tidal, kemudian akan ada rileks. Merasanya tuh nyaman banget. Maka di saat itu apa yang harus dilakukan dari sisi qauliyah kita? Samiallahu liman hamidah. Apa maknanya? Allah mendengar hambanya yang memujinya. Maka kita ditugaskan untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Itu tanda syukuran kita, menikmati relaksasi itu dengan memuji Allah. Rabbana lakal hamdu. Maka di saat itu dalam hadis, malaikat berebut untuk mendoakan kita. Keren banget ini. Nikmatnya i'tidal. Jika betul-betul sampai i'tidal, iqamatus salb. Dan kata Rasulullah, "Tsumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman." Sampai betul-betul lurus. Khawatirna liman rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah, sujudlah engkau. Dan dalam sujud itu ada kesehatan yang luar biasa. Khawatirna liman rahimakumullah, bahwa dalam sujud posisi kepala kita itu dalam posisi yang paling rendah. Di saat itu pompaan jantung kita konon itu lebih deras memompa darah ke kepala kita sehingga akan jadi sehat.
Kalau posisinya berdiri, maka jantung memompa darah ke kepala itu relatif tidak maksimal. Dan bahkan ini ada rahasianya, bahwa ada urat saraf di sini. Ada bagian tertentu di kepala kita. Konon ini ya, saya bukan ahli itu, tetapi ada informasi demikian, bahwa ketika kita berdiri demikian, itu tidak kena aliran darah, ada titik tertentu, dan itu hanya kena titik itu kena aliran darah ketika kita sujud, dan titik itu hanya butuh dialiri darah dalam 1 hari itu hanya 5 kali, yaitu di awali waktu salat. Ini ada dahsyatnya. Maka orang yang tepat waktu salatnya, di awal waktu salatnya, dengan sempurna sujudnya, maka dia akan sehat insyaallah. Seperti apa sujud yang sempurna? Kita akan bahas nanti di kaifiyah salat. Ikhwatun liman rahimakumullah. Kemudian nanti di duduk terakhir. Ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk, tentu di sana juga ada refleksi dari urat-urat kita yang membuat kita sehat. Itu bagian kecil dari hikmah yang manusia ketahui tentang dahsyatnya hikmah gerakan salat. Tentu saja ada banyak hikmah, ada banyak manfaat yang kita sendiri tidak mengetahui itu. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya, ikhwatun liman rahimakumullah, mari kita sempurnakan gerakan salat kita sesuai dengan gerakan salatnya Rasulullah, agar salat kita diterima, agar salat kita menghantarkan diri mengingat Allah, agar salat kita menghantarkan kita menjadi pribadi yang baik, sehingga tidak selera lagi terhadap fahisyah dan munkar. Dan di sisi lain, agar salat kita menghantarkan diri kita menjadi manusia mukmin yang qawi, mukmin yang sehat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini mau ada pertanyaan Ustaz. Siap. Saya pernah dikasih pertanyaan sama kebanyakan teman-teman itu, apakah sholat kita diterima ketika kita sholat itu nggak fokus, nggak khusyuk, apakah sholat kita diterima? Baik, Ibnu Abbas dalam memaknai ayat aqimus shalah itu, manakala di dalam salat kita itu terpenuhi 4 unsur. Yang pertama fasahatul qiraah, bacaannya fasih. Kemudian yang kedua itmamur ruku, rukunya sempurna. Nanti kita akan jelaskan ruku sempurna, kita praktekkan ya. Kemudian yang ketiga itmamus sujud, sujudnya sempurna. Nanti akan kita bahas tentang sujud sempurna itu seperti apa. Dan yang keempat adalah khusyuk, di mana antara bacaan dengan hati itu muwafaqah, selaras. Maka 4 hal ini yang membuat salat kita diterima secara fikih. Atau kalau dari tinjauan fikih, tadi tinjauan tafsirnya Ibnu Abbas, tinjauan fikih itu, salat yang diterima itu 1, husnun niat, niatnya baik, lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian yang kedua, secara kaifiyahnya ala syartin wa ruknin, prakteknya sesuai syarat dan rukunnya. Inilah yang dalam hadisnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian yang ketiga khusyuk. Lagi-lagi khusyuk ini menjadi poin penting di dalam salat, karena inilah nilai yang sesungguhnya, bahwa nilai qimatus salatina, nilai salat kita biqadri ma nafkar fiha, sesuai dengan apa yang kita pikirkan ketika salat. Wah, kalau kita salat mikirkan apa, itulah nilainya. Naudzubillahi min dzalik. Nanti malu gitu, kayaknya malu ya. Kita sedang sholat saja mikirnya yang iya, bukan yang enggak. Yang iya, yang enggak juga iya, hadir juga. Dan itulah nanti nilainya terlapor di catatan amal kita, bahwa sholat kita itu ini yang dipikirkan. Naudzubillahi min dzalik. Karenanya harus ada ikhtiar terus sampai kita sempurna menjalankan sholat. Tentu saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi salat sah atau tidak, ada yang menghukumi itu.
yaitu fikih. Kalau diterima atau tidak, Allah alam. Karena itu hak prerogatif Allah. Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tetapi indikatornya adalah salat kita itu diterima oleh Allah. Indikasi terbesarnya adalah menghantarkan kita selalu ingat Allah dan menghadirkan pribadi baik. Kalau hari ini ada orang sholat tetapi perilakunya belum baik, maka mungkin saja salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam sahab. Oke, Ada lagi? dari saya Bang. Tadi yang di saat awal tadi Ustadz katakan bahwasanya kaki itu miring ketika kita berjalan ya. Dan ketika sholat itu lurus. Ini juga mungkin bisa menjadi pertanda ya Ustadz ya, bahwasannya kehidupan yang lurus itu hanya akhirat gitu Ustadz ya. Bahwasannya ketika miring itu yaitu kehidupan dunia yang tidak Ya. lurus ya. Baik, betul. Jadi sholat ini mengajarkan kita untuk fokus lurus akhirat, karena dunia itu selalu mengajak kepada banyak arah. Sholat itu arahnya satu, kiblat. Tapi dunia arahnya banyak. Maka untuk mengendalikan arah dunia 5 kali dalam sehari, kita memfokuskan akhirat itu. Bahkan nanti ada salah satu hikmah dari sholat itu adalah lirrahah, untuk istirahat dari memikirkan dunia. Orang yang tidak sholat itu capek, full 24 jam memikirkan dunia. Tapi orang sholat minimal, kalaupun tidak full sepanjang sholat, itu rehat, istirahat sejenak, berpikir tentang akhirat, menunda urusan dunia. Dan yang akan terjadi itminanul qalbi sebetulnya. Dunia ini membuat kita itu humum. Hazan, humum itu duniawi. Karakternya membuat kita itu galau, membuat kita sedih. Tapi kalau kita ingat akhirat, yang akan ada adalah itminan, ketenangan jiwa. Kemudian tidak lagi ada istilah kekhawatiran. Kekhawatiran tentang dunia. Bahwa sholat mengajarkan kita untuk fokus, lurus satu jalan menuju akhirat. Tetapi kalau kehidupan dunia mengajarkan kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk banyak arah. Maka semakin banyak arah, maka semakin akan membingungkan dunia ini. Allah alam bisawab. Maka salah satu hikmah dari salat itu adalah tawfirur raha, menyempurnakan istirahat kita. 5 kali kita diminta untuk istirahat tentang dunia, berpikir dunia, mengurusi dunia. 5 kali dari subuh, panjang durasinya ke zuhur, zuhur suruh istirahat untuk memikirkan dunia, untuk bekerja dunia. Walaupun kenyataannya salat itu masih memikirkan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Allah alam bisawab. Nah ini Tat, mau bertanya lagi Tat. Boleh. Pernah saya sendiri yang ngalamin ketika sholat, ketika itu pas takbiratul ihram. Nah kita itu ingatannya itu nggak ada, tiba-tiba udah ruku aja gitu. Nah bagaimana ya Tat? Apa masuk sah sholat apa batal? Wallahu a'lam bishawab. Salat yang sah itu manakala syarat dan rukunnya terpenuhi. Rukun salat, ketika kita salat, rukun itu harus ditunaikan. Apa rukun salat itu? Tadi al-qiyam, berdiri bagi yang mampu. Kemudian qiraatul Fatihah, baca Fatihah bagi yang mampu. Itu rukun. Manakala kita salatnya tidak baca Fatihah, terlebih-lebih dalam konteks ini munfarid, maka ada rukun yang tidak ditunaikan, maka tidak sah secara hukum fikihnya. Kecuali kita bengongnya itu, bengong apa? Bengong itu enggak lah. Salat kok bengong. Kosong pikiran. Itu padahal dalam kehidupan sehari-hari Butuh healing. butuh healing. Enggak, butuh pendamping. Aduh. Lihat aja tuh yang sudah punya pendamping, tidak sering bengong.
senyum-senyum ya hidupnya. Yang ada nangis. Enggak, senyum, nangis bahagia. Nangis bahagia. Baik, demikian. Ini tadi Ustaz tadi juga membahas bahwasanya seputar salat ya, tentang keterkaitannya dengan kesehatan. Saya pernah mendengar Ustaz ya, kabar bahwasannya kehidupan di Mekah dan Madinah ya, masyarakat itu kan tidak jauh-jauh yaitu melaksanakan ibadah dan ibadah ya. Bahwasanya di sana kabarnya rumah sakit itu justru sedikit pasiennya, tidak banyak. Ustadz yang pernah barangkali umroh ya, bagaimana pandangan tentang berita? Wallahualam, bisa jadi kita tidak tahu tentang cerita itu. Kemudian bahkan saya tidak tahu di sana ada rumah sakit di mana. Kalau ada orang sakit di sana ada orang sakit. Tapi wallahualam, iya, hikmah salat itu bisa menyehatkan insyaallah. Jadi kalau sesuai dengan gerakan, terutama dalam hal ini gerakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insyaallah ada banyak hikmahnya untuk kehidupan ini, yang mana kita tidak bisa akan menghitung, mendeteksi dari hikmah-hikmah itu. Tetapi insyaallah semua syariah ini ada nilai kebaikan bagi diri kita, baik secara ruhani maupun secara fisik insyaallah. Oke, gitu. Baik, sudah cukup? Oke. Ini saya juga ingin mengangkat ya sebuah cerita Ustaz ya, di tempat saya ini Ustaz ya, di Tarakan. Orang tersebut dulunya sekitar tahun lalu itu sholatnya ke masjid masih menggunakan tongkat Ustaz. Jadi sehingga pas kemarin saya pulang ketika lebaran itu beliau sudah tidak menggunakan tongkat ya. Dan beliau tuh rajin ya, salah satu orang yang rajin ke masjid, bahkan 30 menit sebelum azan itu sudah di masjid ya. Jadi di tahun yang lalu beliau juga sholat memakai kursi, tetapi saat lebaran kemarin saya melihat, wah Masya Allah, sekarang sudah tidak menggunakan kursi, bahkan udah tidak menggunakan tongkat lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini mungkin ini terakhir cerita, terakhir testimoni terakhir. Belum lama ini ada tamu ke sini. Beliau stroke. Rupanya beliau terapinya itu di salat subuh. Beliau bertekad bahwa saya harus salat subuh dengan jalan kaki. Alhamdulillah, biidznillah, terapinya hanya itu. Pagi jalan kaki dengan awalnya terseok-seok, sekarang ketika kesini itu sudah relatif normal dah. Itu beliau rasakan hikmah dari salat, terutama salat subuh. Bahwa satu kali lagi ikhwatun aliman rahimakumullah, ketika Allah mensyariatkan sesuatu syariat, maka ada hikmah di balik syariat itu bagi ruhani kita maupun bagi fisik kita insyaallah. Tidak hanya sholat sebetulnya, puasa itu ada kesehatan bagi fisik. Kemudian dan ibadah-ibadah lain. Kemudian ketika Allah melarang untuk melakukan sesuatu hal, tentu saja ada hikmah di balik itu. Kebaikan ruhani kita dan kebaikan fisik kita. Allah melarang kita untuk minum khamr karena itu memang merusak. Karenanya setiap syariah di baliknya ada hikmah, ada manfaat bagi kehidupan kita lahir batin insyaallah. Baik, demikian insyaallah kita akan sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita, istiqomahkan kita dalam mengkaji, mempelajari ilmu tentang salat dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Kemudian semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukran, jazakallah khair Ustaz Nuno ya, yang tadi hari ini memaparkan ya tentang salat, bagaimana keterkaitannya dengan kesehatan dan juga keajaiban-keajaibannya. Tentu yang kesimpulan yang saya dapatkan, ternyata sholat itu bukan hanya taat, menandakan taat kita ya kepada Allah dalam 5 kali sehari. Ternyata sholat itu menjadi bagian inti dari kehidupan dan banyak keterkaitannya dengan satu sama lain, baik itu dari sisi kesehatan ya, kehidupan dan lain sebagainya. Jikalau kita mungkin sholatnya itu dengan khusyuk ya barangkali. Nah,
Terima kasih semuanya yang bisa mendengarkan kita. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita diberikan keberkahan dan semoga kita nanti akan dipertemukan kembali. Amin. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ingin saya katakan jangan lupa di subscribe dan di komen. Siap. Masya Nyalakan Allah. loncengnya ya, nyalakan Nah, nyalakan loncengnya. loncengnya. Oke. Mungkin terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Renaldi Dwi Maulidi, mohon maaf apabila selama menjadi moderator ya ada kesalahan, dan juga dengan saudara Aang. Oke, kami pamit undur diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.